aja dari kelompok langsung misalnya udah selesai gitu enggak ya, karena biasanya kalau sama saya walaupun presentasi sayanya juga tetap mengikuti jalannya presentasi dalam artian kalau ada yang salah saya perbaiki atau misalnya kalau ada yang kurang saya akan keluarkan PPT yang dari materi saya gitu untuk melengkapi materi kalian gitu ya. Yang mau ini apa bikin kelompoknya mau diajak atau menurut saya aja? Saya acak aja atau atau kalian diajak apa menurut saya aja? Salah. Diacak menurut saya atau kalian yang menentukan gitu maksudnya. Dari kami yang menentukan aja, Ibu. Oke, siap. Nanti langsung di ini berarti untuk minggu depan untuk maju di minggu depan ya. Baik, Pertemuan yang Ibu. kedua. Nah, domestik. Lanjut lagi ya. Jadi eh presentasinya mungkin setiap berarti karena udah pas 6 ya. Jadi setiap kelompok presentasi ini nanti kalau misalnya ternyata ada yang kurang atau ada yang belum lengkap atau misalnya ada yang salah-salah nggak apa-apa nggak masalah kita belajar bersama-sama nanti saya akan juga keluarkan materi yang dari saya gitu jadi akan dilengkapi jadi bareng-bareng gitu ya kemudian selain presentasi jadi presentasi materi gitu ya materi ada contoh soalnya saya minta ada contoh soal kemudian ada latihan soal karena kita ini kan sistemnya menghitung gitu ya menghitung ada dari permasalahan, kemudian kita hitung, kita cari apanya gitu kan, atau kita uji hipotesisnya gitu kan. Nah, contoh soalnya nggak usah, contoh soal dan latihan soalnya nggak usah banyak-banyak. Misalnya contoh soalnya dua, latihan soalnya dua juga kayak gitu. Nggak usah banyak-banyak. Jadi eh, kalau misalnya bentuknya eh, problem based gitu, problem itu boleh cuma satu aja juga nggak masalah kalau untuk latihan soalnya gitu ya. Jadi masing-masing kelompok ada latihan, ada contoh soal dan ada latihan soal. Apakah saya perlu meminta kalian bikin modul? Enggak. Jawabannya enggak. Jadi PPT aja, ya. Jadi nggak perlu bikin modul. PPT-nya dikirim karena ini kita hari Senin, dikirimnya hari Minggu maksimal. By WA aja. Atau boleh via Devina ya. Devina kirim atau terserah perwakilan kelompoknya juga boleh. Jadi kirim ke saya sebelum hari Senin. Kemudian nanti kalau PPT-nya ada revisi, nanti diperbaiki dan juga ditambahkan hasil diskusi dan tanya jawabnya, dikirimnya seminggu setelah presentasi. Gitu. Itu aja, PPT aja. Dikirim seminggu setelah presentasi, saya sih pengennya dimasukin ke LMS gitu, tapi LMS-nya belum ada LMS untuk rancap ini. Nanti saya coba bikin untuk matkul rancapnya, kalau memang bisa ada di LMS, kita nanti submitnya ke LMS.
ya. Kemudian karena kita online ya, jadi nanti pasti setiap kelas online itu saya akan eh, screenshot ya sebagai bukti bukti pembelajaran kita dan bukti absensi di akhir tapi screenshotnya akan di akhir itu sebagai ini juga absensi. Jadi Devina dan wakil PJ-nya ya. Nanti kan mengisi form 05, 06 gitu ya untuk absensi itu bisa dilihat dari situ siapa aja yang masuk, siapa nggak masuk. Itu aja sih dari saya. Terus minimumnya sama ya 75% ya untuk nggak untuk absensi, untuk kehadiran. Lebih dari itu, kurang dari itu, sorry. Kalau nggak masuknya lebih dari berapa? Misalnya kalau total kan 75% sekitaran 3 ya. Kalau total dari 16 pertemuan ya. Itu sekitar 3. Tapi kalau lebih dari itu berarti nggak bisa ikut ujian. Itu aja sih kalau peraturan dari saya. Terus kalau misalnya 30 menit saya belum datang tanpa ada kabar gitu, anggaplah berarti apa nggak ada perkuliahan berarti. Sayanya nggak masuk gitu kalau nggak ada kabar gitu ya. Tapi kalau ada kabar kan nanti lain cerita ya. Yang jelas saya sih minta karena ada PJ dan wakil PJ itu diingatkan aja karena kalau tadi saya lagi lihat kebetulan lagi lihat WA dan apa namanya chatnya masih atas-atas tuh yang kalian ada kirim link ya. Linknya tapi ngirimnya di grup. Nggak apa-apa link di grup itu buat teman-teman juga kan. Cuma saya itu sebenarnya jarang buka grup. Grupnya tuh banyak sekali gitu. Jadi apalagi grup-grup mahasiswa itu lumayan banyak kan. Jadinya kalau misalnya saya terlewat nggak lihat di mana namanya di grup, tolong di japri gitu ya. Tolong di PM aja. Davina ya, Devina. Ya, Ibu baik. Terus apa lagi ya? Itu aja sih dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ditambahkan. Tugas kelompok tadi itu ya. Nggak usah banyak-banyak contoh soal latihan soalnya. Cukup satu dua soal aja. Terus materinya udah cukup di PPT aja. Nggak usah bikin modul. Yang penting lengkap dan jelas. Dan saya nggak mau kalau misalnya yang bikin itu, yang presentasi itu bukan yang bikin. Jadi harus bareng-bareng gitu ngerjainnya. Ya, kalau presentasi yang bikin PPT siapa, yang presentasi siapa itu udah 80% dia nggak bisa baca sendiri, nggak ngerti gimana baca PPT-nya gitu. Jadi bareng-bareng dikerjainnya, ya. Bareng-bareng dikerjainnya, kemudian pas presentasiin juga eh, sudah tahu itu materinya. Jadi sistemnya ini saya membuat presentasi bukan berarti yang kelompok itu harus mengajarkan kepada kelompok lain bukan, tapi yang kelompok satu dia sudah baca duluan gitu, sudah baca duluan mengenai konsep dasar statistik, sampling, kemudian rancangan acak gitu kan, dia udah baca duluan nih. Nah, saya minta present yang apa yang kelompok satu dia itu presentasi untuk sharing gitu, sharing apa yang udah dia baca duluan gitu. Jadi sistem itu sharing aja, bukan ngajarin atau bukan dia berarti lebih tahu, nggak gitu ya. Jadi bareng-bareng belajar itu sama-sama. Begitu pula dengan kelompok kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Ini sering banget ditemukan gitu ya presentasi. Baru juga kemarin di semester antara gitu juga. Ada yang presentasi gitu, terus bacanya aja nggak ngerti gitu. Berarti kan. Tapi kalau waktu kemarin sih ada juga PPT yang nggak perlu bikin PPT. Kalau semester antara kan waktunya mepet, PPT-nya saya yang kasih. Dia suruh baca aja, sharing bareng-bareng, jadi udah baca duluan. Tetap aja, padahal udah tugasnya udah nggak perlu bikin PPT lagi ya. Kalau kalian kan PPT-nya bikin aja sesuai dengan pemahaman kalian gitu. Tapi saya nggak minta modul, nggak minta bikin
apa namanya di Word gitu ya penjelasannya secara lengkap gitu nggak usah. Jadi langsung praktek aja. Ada lagi pertanyaan nggak? Udah jelas semua? Sudah, Ibu. Jelas ya? Devina, tolong dibagi-bagi kelompoknya jadi 6 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Referensinya, tadi ini presentasenya ya. Observasi itu apa sih? Observasi, kita langsung masuk materi nih. Ada pertanyaan sebelumnya nggak? Nggak ada ya? Jelas ya. Oh iya, satu lagi sebelum kita masuk materi. Saya mau ini confirm. Kalian jam 4 memang dijadwalnya seperti itu ya, bukan saya yang minta jam 4. Tapi memang dijadwalkannya kita jam 4. Kalian ada keberatan nggak kita jam 4 ini? Apalagi sekarang kita bulan Ramadan. Apakah oke atau mendingan ganti jam gitu? Oh, Sebenarnya iya. mau ganti jam sih, Bu, karena mepet buka puasa juga kan ya. Mepet ya, mau buka puasa. Ya, Ya, oke. Ya, nggak apa-apa kalau kalian mau, oke mau ganti, saya akan tawarkan gimana kalau saya tawarkan terus kemudian kalian cek kalian bisa atau enggak gitu ya. Saya prefer pagi sih. Kalau mau pagi, oke. Pagi di hari, bentar saya lihat jadwal dulu. Besok kayaknya bisa sih. Eh, Maksudnya buat minggu depan ya. Hari Selasa bisa, Selasa pagi atau Rabu pagi. Kita Iya, hari Selasa ini ada pagi atau Rabu. kelas sih, Bu. Kenapa? Kalau Selasa ada kelas, kalau Rabu kemungkinan bisa. Rabu kemungkinan bisa. Selasa, Pak, kelasnya jam berapa tuh? Kalau pagi banget, jam 8 atau jam 7 bisa Tujuh nggak? 7.30 Ibu, aljabar abstrak. Oh, sama Bu Tiara? Bukan. Sama Bu, iya, Bu Tiara sama Bu Lukita. Hmm. Kalau jam 10-nya, Kalau jam 10-nya lanjut lagi, Ibu. Lanjut Kapita Selekta Matematika. kapsulnya sama siapa? Sama Bu Ani dan Bu Tiara lagi kayaknya, Ibu. Oh iya. Kalian ma PM berapa sih? PM 22. B. Paling di hari Rabu, Bu. Iya. Itu bisa. Oh ya, yang A-nya sama saya kapasitas sektanya. Di Rabu pagi ya? Rabu pagi, karena saya Kamis pagi kayaknya ada jadi. Hmm. Kalau Kamis pagi ada? Bisa nggak? ada mata kuliah peminatan Andre, Ibu, analisis regresi. Apa tuh? Bimbingan agama. Analisis regresi, Bu. Andre. Oh. Kalau Senin pagi, ini kan kita Senin, jadi tetap di Senin tapi cuma pagi gitu. 7.30 sampai jam 9.40 nggak ada sih, Bu. Mulai lagi jam Kosong. 10. Oh, mulainya jam 10. Yang lain, kamu yang PMA ya? Dua-dua A ya? Dua-dua B, Ibu. Dua-dua B. 2021. Yang 21 ada nggak kuliah pagi, Senin pagi, 7.30. Nggak ada, Ibu. Kita bisa. Oke, sip. Berarti Senin pagi ya. Kita harinya tetap, berarti kita ganti jamnya aja. Biar nggak kesorean. Ya. Ada lagi nggak yang nggak bisa Bu gitu misalnya?
ada kuliah apa gitu yang sendiri gitu, nggak ada kan? Bisa ya berarti ya 21 orang, insya Allah bisa. Oke, mulai minggu depan ya, kita di Senin pagi. Sebenarnya saya jam 10 kosong sih, tapi nggak apa-apa kalau mau jam setengah 8. Lebih pagi lebih enak. Walaupun ngantuk-ngantuk ya kalau puasa ya. Nah, online ini nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Observasi itu apa sih observasi? Ini udah ada ya. Udah ada di slide-nya tadi udah saya pencet duluan. Kegiatan mengamati gitu ya, mengamati atau mempelajari sesuatu gitu. Jadi apa yang kita lihat, kita pikirkan, kita amati gitu. Itu namanya observasi. Tujuannya untuk mengumpulkan data, data yang akurat atau objektif gitu. Nah, suatu observasi itu bisa menghasilkan teori atau hipotesis. Kebanyakan sih hipotesis ya, dugaan. Apalagi kalau kalian observasi teman kalian sendiri atau observasi dosen kalian sendiri gitu kan, menghasilkan apa tuh biasanya? Menghasilkan apa hasilkanlah kalian teori-teori ya, jangan cuma hipotesis saja. Hipotesis itu apa sih bahasa Indonesianya? Dugaan awal, Bu. Iya dugaan ya. Kita biasanya menduga-duga aja gitu ya. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari ngegosip aja gitu ya, gosip deh. Karena karena ini ya belum tahu bener apa enggaknya hanya melihat aja terus dipikirkan, diamati. Nah, itu observasi ya. Terus eksperimen. Eksperimen itu apa nih? Proses yang terkontrol atau diulang gitu ya. Jadi ada sesuatu proses yang kita bisa ulang-ulang yang kita lakukan ya secara terkontrol gitu ya untuk menguji si hipotesis kita itu gitu. Jadi kita udah menduga sesuatu. Oh, dugaannya seperti ini. Mau cek kita bereksperimen bener nggak sih dia seperti ini? Gitu. Bener nggak sih ini tuh seperti ini? Gitu ya. Jadi kita lakukan eksperimen. Nah, eksperimen dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari teori atau hipotesis hasil observasi. Tuh. Ya, jadi dilakukan untuk membuktikan kebenaran. Misalnya nih, eh, yang gampang aja ya, misalnya nih, eh, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya ini bukan bukan kita ini masih analogi kehidupan sehari-hari aja biasa aja. Misalnya nih kalian mau observasi, oh ternyata eh, Bu Ola itu kalau ada mahasiswa yang datangnya telat, nggak nyadar gitu, nggak sadar nih kayaknya Bu Ola nih. Kayak nggak apa-apa deh kayaknya telat nggak sadar ini kayaknya terus kalian melakukan eksperimen. Coba telat bolanya bener nggak ya bener sadar apa enggak ya bener nggak ya dugaan aku gitu misalnya ya udah kalian telat gitu ya, kalian nyoba telat ternyata pada saat itu sayanya nyadar jadinya nggak terbukti kan hipotesis kalian kayak gitu atau misalnya ternyata oh iya bener bolanya nggak nyadar nih berarti bola emang nggak aware sama mahasiswanya nih mahasiswanya terlambat juga nggak tahu ini gitu. Berarti dugaan kalian, hipotesis kalian benar gitu. Gitu kan? Seperti itu. Jadi ada observasi, terus kita lakukan eksperimen untuk menguji hipotesis kita gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya desain eksperimen. Namanya juga desain kan? Kita melakukan suatu rencana eksperimen atau metode yang digunakan untuk bereksperimen gitu agar hasilnya itu bisa dianalisis secara efektif dan akurat. Jelas ya? Eksperimen, apa tujuannya? Kita harus tahu tujuan eksperimen. Terus variabel-variabelnya yang akan diuji apa? Kemudian gimana sih datanya? Dari mana? Terus gimana dikumpulinnya? Kemudian apa metode analisis datanya? Kemudian desain eksperimennya seperti apa? Kemudian hasilnya nanti akan diinterpretasi seperti apa? Menggunakan apa gitu ya. Ini semua itu dari eksperimen itu mencakup itu, pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ada faktor-faktornya. Faktor-faktor dalam eksperimen ini ada faktor desain, ada faktor yang dikendalikan, ada faktor gangguan.
Nah, faktor gangguan ini adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan. Jadi dalam suatu penelitian gitu ya, ini ada memang faktor-faktor yang walaupun kita udah bisa tetap kontrol, yang ini yang faktor yang dikendalikan gitu ya, tetap tetap ada aja faktor gangguan atau yang tidak dapat dikendalikan. Itu udah eh, namanya takdir ya, qadar Allah gitu ya. Misalnya kita mau meneliti eh, petani gitu ya. Ya anggaplah kita punya petak sawah gitu, ada dua petak sawah, satu petak sawah ingin diuji coba pakai pupuk A, satu ingin diuji coba pakai pupuk B gitu. Mana yang apa namanya nanti tanamannya tumbuh lebih subur gitu kan. Kita menguji yang kita uji adalah pupuk A dan pupuk B gitu kan. Melihat kesuburannya atau melihat kesuburan tanamannya itu kan berarti variabel terikatnya gitu ya. Variabel bebasnya adalah faktor A dan faktor B gitu kan. Kemudian eh, kelompoknya ada dua kan, petak sawah A, petak sawah B. Kemudian kita udah atur nih faktor yang dikendalikannya nih. Apa aja faktor yang bisa dikendalikan? Misalnya pemberian airnya sama A dan B gitu kan. Cuma pupuknya aja yang berbeda. Kemudian apa namanya? Letak petak sawahnya itu berdekatan dan di kondisi yang sama. Maksudnya gimana Bu? Misalnya cahaya matahari yang diterima tuh sama, nggak yang satu di balik apa ada pohonnya jadi ketutupan matahari, yang satu nggak apa nggak ketutupan matahari full di atas itu gitu, bisa 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 apa namanya menyinari petak sawah itu, jangan gitu ya, itu namanya eh, nantinya hasilnya nanti akan bias gitu. Jadi kondisinya udah sama, udah diperhatikan banget deh. Misalnya dijaga juga supaya nggak ada apa namanya hama-hama gitu kan, hama tanaman segala macam, itu namanya faktor yang dapat dikendalikan. Nah, tapi faktor gangguannya apa nih Bu? Misalnya apa? Misalnya eh tiba-tiba ada kesalahan dalam apa namanya hal-hal kecil, misalnya dalam eh apa namanya pada saat pemberian airnya, pengairannya padahal sudah dipastikan sama, misalnya diairinnya dengan volume segini pada waktunya misalnya pagi atau sore gitu ya. Tapi ternyata pada saat itu gitu misalnya sudah diairin terus ternyata turun hujan, hal-hal kayak gitu yang kita tidak bisa kendalikan gitu. Misalnya lagi ada eh hewan-hewan gitu ya, tikus-tikus yang kita padahal sudah atur gitu supaya tidak sudah dijaga sedemikian sehingga eh apa namanya terkontrol gitu ya, tapi ternyata ada juga yang bisa masuk sama tanamannya gitu ya, misalnya tikus atau burung atau apa yang bisa merusak petak sawah yang misalnya salah satunya gitu kan. Pasti ada aja kan yang di luar kendali kita gitu, hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, itu namanya dinamakan faktor gangguan yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Nah, belajar ini, kita meneliti ini, itu pasti ada aja sebenarnya yang biasnya gitu, yang bikin biasnya. Nah, itu membuat kita tuh sadar gitu kalau ada loh sesuatu yang kita nggak bisa ubah gitu. Walaupun kita bisa merencanakannya, walaupun kita bisa mengontrolnya, kita bisa membuat sedemikian sehingga menjadi penelitian eksperimen yang sangat terukur gitu ya, terukur, teratur. Dan hasilnya kayaknya ini bener banget deh. Ya. Tetap aja pasti akan ada faktor gangguan yang kita nggak bisa kendalikan. Gitu ya. Balik lagi faktor desain. Ini faktor desain ini variabel yang sengaja diubah atau divariasikan selama eksperimen. Atau untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil yang ini yang tadi saya bilang. Misalnya kita mau menguji pupuk A, pupuk B gitu ya. Faktor yang dikendalikan itu tadi ya, apa aja yang bisa dikendalikan, misalnya air yang bisa kita kendalikan, air yang kita kasih gitu ya. Tapi kan kalau masalah misalnya tanahnya
kita usahakan tanahnya tuh subur di dua petak tersebut, tapi ternyata di satu petak lebih subur daripada petak yang satunya lagi, kan itu udah bisa menjadi faktor yang gangguan ya, yang tidak dapat dikendalikan gitu. Apalagi menurut kalian, apalagi yang dapat dikendalikan? Contohnya lagi, misalnya di kelas kita mau menguji metode pembelajaran yang kita biasa lakukan ya, penelitian yang biasa dilakukan oleh orang-orang pendidikan nih. Metode A, metode B di kelas A dan di kelas B. Metodenya misalnya apa? TPS, think pair share. Satu TPS, satu apa? PBL, problem based learning gitu misalnya ya. Dua metode tuh kelasnya udah sama, kita materinya sama, gurunya sama, kemudian apa namanya, waktu pembelajarannya sama, misalnya disamakan gitu ya. Itu faktor-faktor yang bisa dikendalikan tuh. Karena kan siapa tahu nanti kalau diberi pembelajarannya pagi-pagi sama sore hari, yang sore udah ngantuk gitu kan. Kelompok yang diajarnya sore nanti udah ngantuk. Di waktunya udah sama gitu ya. Misalnya sama-sama pagi atau sama-sama sore. Itu faktor yang dapat dikendalikan. Nah, faktor gangguannya apa? Silakan coba teman-teman kira-kira dari dua kelas yang ingin kita cek metode A, metode B-nya. Halo. Um, Kalau misalkan ini bisa nggak Ibu faktor keaktifan mahasiswa? Ya. Keaktifannya. Kalau rata-rata di kelas tuh ada yang lebih aktif sama nggak lebih apa tidak aktif gitu ya. Iya. Bisa bisa di luar kendali gitu ya. Yang kita anggapnya udah homogen gitu ya, sama semua kemampuannya, tapi ternyata ada yang lebih aktif. Atau bisa jadi apalagi faktor gangguan dari eksternalnya, eksternal tuh maksudnya di luar kelas ya, di luar kelas yang mana misalnya internalnya mahasiswa masing-masing. Mahasiswanya kebetulan di kelas A-nya itu lagi banyak yang misalnya sedih gitu kan, atas kondisi yang inilah, kondisi pribadi masing-masing gitu. Sama yang B lagi fresh gitu kan, lagi happy-happy gitu. Itu juga bisa menjadi faktor gangguan yang kita, ya yang di luar kendali kita, karena kita nggak memperhatikan itu. Iya kan? Kita nggak memperhatikan mood gitu lah ya, bahasanya mah. Moodnya seseorang kan kita nggak mengendalikan itu gitu. Atau misalnya apalagi minat gitu ya, minat terhadap materi yang diajarkan itu kan dalam dua kelas bisa aja beda-beda ya. Makanya kadang-kadang minat itu juga bisa termasuk dalam faktor desain atau variabel bebasnya yang kita kita lihat nih, minat mahasiswanya gimana, minat mahasiswa A, minat mahasiswa B kayak gitu. Oke, lanjut. Ini randomization atau pengacakan. Ini prinsip dasarnya ya. Proses pengalokasian subjek atau unit percobaan ke dalam kelompok perlakuan secara acak. Mengacak kan bertujuan untuk menghilangkan bias tuh. Jadi biasanya kita tuh pakainya acak gitu ya, pengacakan ya, supaya tidak terjadi bias gitu. Dan memastikan bahwa setiap subjek atau unit memiliki peluang yang sama untuk menerima setiap perlakuan gitu. Jadi semua unit yang eh, berada dalam perlakuan itu akan menerima hal yang sama. Misalnya contohnya petak sawah tadi kan, petak sawah berarti kan ada bibit-bibit, misalnya sawahnya apa? Padi gitu ya. Kan ada banyak tuh dalam satu petak kan tumbuhan-tumbuhan padinya itu. Jadi diusahakan setiap padinya itu yang menerima perlakuan yang sama. Jangan sampai ada yang tidak menerima perlakuan gitu. Misalnya tadi nggak kena pupuk gitu. Ada yang kena pupuk, ada yang nggak kena pupuk, nggak bisa, itu harus semuanya sama kayak gitu. Kemudian replikasi, proses mengulangi setiap perlakuan eksperimen beberapa kali untuk memastikan hasil lebih akurat. Nah, makanya kalau untuk penelitian eksperimen tuh harus memang beberapa kali, nggak bisa sekali aja terus
habis itu kelihatan hasilnya gitu ya. Misalnya di pemberian pupuk itu selama berapa bulan gitu. Nggak bisa pemberian pupuk selama sekali terus kita pengen lihat mana yang lebih subur, nggak bisa kayak gitu. Atau metode satu kali masuk aja, metode tadi apa tuh tadi PBL sama TPS. Kita mau lihat mana yang lebih bagus, nggak bisa kalau cuma sekali, harus beberapa kali. Beberapa kali perlakuan ya. Beberapa kali ulangan perlakuan. Gitu. Ini rumus untuk menghitung banyaknya replikasi itu ya. Sebaiknya seperti ini, harus sebaiknya dihitung. Jadi ada estimasi tingkat errornya, kemudian standar deviasi data sampelnya. Kemudian ini ada pengendalian lokal. Mengelompokkan unit eksperimen yang mirip ke dalam blok untuk mengurangi variabilitas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diuji. Kemudian ini istilah-istilahnya tadi ya udah kita bahas sedikit. Faktor ini perubahan bebas, variabel bebas. Yang tadi kita sebutin faktor-faktor itu adalah variabel bebas. Misalnya tadi pupuk A, pupuk B gitu ya. Itu perubahan bebas, variabel bebasnya. Itu bisa kita ganti-ganti kan. Pupuk A, pupuk B terhadap variabel terikatnya. Nomor 2 responnya ya. Respon atau variabel terikatnya. Pertumbuhan tanaman. Atau metode A, metode B terhadap hasil belajar. Hasil belajarnya variabel terikatnya. Metode A, metode B-nya adalah faktornya atau perubahan bebasnya. Itu. Kalau hasil belajarnya atau apa, misalnya kemampuan pemecahan matematisnya atau misalnya apanya, hasil belajar atau apa lagi tuh. Hmm, komunikasi matematis atau kemampuan literasi numerasi itu adalah variabel responnya atau variabel terdekatnya. Kemudian level atau taraf dari faktor adalah nilai-nilai dari perubahan faktor. Nilai-nilai dari perubahan bebas atau faktor yang dicobakan dalam percobaan. Kemudian perlakuan itu adalah suatu prosedur atau metode yang diterapkan ya, yang eksperimen itulah yang tadi kita udah bahas definisi dari eksperimen atau perlakuan gitu ya. Satuan unit atau percobaan itu ya satuan atau unit terkecil dari suatu percobaan. Satuan unit pengamatan, bagian dari unit percobaan di mana respon diukur. Oh, bagian dari unit percobaan. Misalnya gimana? Unit percobaannya. Misalnya apa? Tadi. Petak sawah. Petak sawah gitu ya. Satu petak sawah. Nah, kalau unit pengamatannya berarti apa? Satu tanamannya gitu ya. Misalnya tanamannya padi ya, tanaman padinya itu kan bagian dari unit percobaannya. Ya nggak? Kenapa sambil nyetir motor semua? Ya kan? Harusnya kemarin kalian bilang ya, harusnya pagi aja Bu. Kalau pagi saya bisa juga hari ini tadi. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah ya. Itu ya. Jadi unit pengamatan itu adalah bagian dari unit percobaan. Ada pertanyaan sama sini? Tidak? Lanjut? Lanjut, Ibu. Coba ini, rancangan percobaannya nih. Cukup ya? Ini, efektivitas metode tadi kan udah ya, sedikit ya. Seorang guru ingin mengetahui metode pengajaran, mana yang lebih efektif, gitu kan? Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika. Nah, bacaan percobaannya ajak dua kelompok siswa, gitu kan? Yang serupa dalam hal kemampuan awalnya. Nah, ini yang kita sebut kemampuan awal ini, serupa dengan hal kemampuan awal ini sebagai variabel yang apa? Faktor yang bisa kita kendalikan kan? Nah, kelompok pertama dengan metode pengajaran A, kelompok kedua dengan metode pengajaran B. Metode pengajaran itu sebagai apa? Faktornya ya, ubah bebasnya kan? Ubah bebasnya kan? Dan pemahaman siswanya tentang matematika, pemahaman siswanya berarti apa? Sebagai respon atau variabel terikatnya. Levelnya
Karena ada dua kelompok gitu ya, kelompok metode A, metode B, itu berarti 2 levelnya. Gitu. Terus tadi satuan percobaannya, satuan pengamatannya apa? Tadi, ingat. Satuan percobaan adalah yang dikenai satu perlakuan. Kalau unit pengamatannya itu adalah bagian dari unit percobaan. Jadi, itu adalah unit percobaan. Unit pengamatannya adalah DOR. Siapa? Yang bisa jawab unit pengamatannya siapa? Siapa? Iya benar siapa? Unit pengamatannya apa? Apa aja deh. Eh, kelompok siswanya bukan ya? Kelompok siswanya unit percobaan. Unit pengamatan adalah bagian dari unit percobaan. Tadi kan kalau unit percobaannya adalah petak sawah, unit pengamatannya adalah padi-padinya, tanamannya kan? Oh iya, Ibu. Nah, sekarang unit percobaannya kelompok siswa, unit pengamatannya berarti apa? Siswanya, Bu. Pemahaman Kemampuannya. siswa, Iya, Bu. kemampuan siswanya. Siswanya ya. Siswanya. Yang kita lihat siswanya. Karena kan tadi unit percobaannya adalah kelompok siswa atau kelas-kelas siswa gitu ya, yang isinya siswa ya. Berarti siswanya adalah unit pengamatannya. Oke. Lanjut. Paham ya? Tadi variabel responnya apa? Variabel respon itu sama dengan variabel terikat. Faktor itu ada variabel bebas. Variabel bebas itu tadi yang metode A, metode B. Ini bisa kita ubah. Variabel bebasnya bisa metode, bisa misalnya jam belajar, ya kan? Bisa minat, bisa macam-macam. Variabel bebasnya bisa macam-macam. Nah, pemahaman ini kan tergantung pada si metode ini. Jadi pemahaman siswa itu sebagai variabel terikat atau variabel responnya. Sekarang nih yang ini, nomor 2. Boleh siapa nih yang boleh baca? Gantian, aduh, saya sampai tenggorokannya Bu. sakit nih. Baca aja kan, Bu? Baca aja. Oke, contoh 2. Uji pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman. Si A ingin mengetahui pengaruh suhu yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman. Perancangan percobaannya, tanam beberapa kelompok tanaman di ruang dengan suhu yang berbeda, misalnya 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius. Hasil yaitu ukur pertumbuhan tanaman, misalnya tinggi tanaman di setiap suhu dan gunakan analisis varians atau ANOVA untuk menentukan apakah suhu mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara signifikan. Oke, sekarang saya tanya faktornya apa? Faktor itu tadi apa? Variabel bebas apa variabel terikat? Variabel bebas. Ya, variabel bebasnya apa? Sep. Kalau variabel terikat kan yang diamati, berarti variabel bebasnya suhunya, Ibu. Iya, suhunya good job. Berarti ada berapa level tuh? Suhunya ada berapa? Ada 3, 20, 25, dan 30 Tiga. derajat. Jadi bikin 3 kelompok tanaman ya. Dibikin di suhunya kan? Yang beda-beda. Oke. Terus responnya? Respon atau variabel terikatnya berarti ini, Bu, pertumbuhan tanamannya. Oke, pertumbuhan tanamannya. Kemudian unit percobaannya. Kelompok tanaman, Bu. Oke, unit pengamatannya. Tanamannya. Oke, good job. Lanjut, siapa lagi yang mau baca nih? Saya mau, Bu. Hah? Saya mau, Bu. Oke, silakan. Contoh 3, optimasi proses produksi dalam manufaktur. Sebuah pabrik manufaktur ingin meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi cacat pada produk. Perancangan percobaannya menggunakan desain eksperimen seperti desain faktorial untuk menguji
untuk menguji berbagai kombinasi suhu, tekanan, dan waktu pada mesin produksi. Hasilnya, identifikasi kombinasi parameter yang menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, mengurangi cacat hingga X%, dan meningkatkan hasil produksi. Ya, berarti sorry, faktornya apa? Variabel apa tuh kalau faktor? Variabel bebas ya? Iya, Ya, Bu, variabel bebas. variabel bebas, Ibu. Jelasnya apa? Ya udah, kalau biar gampang variabel terikatnya dulu deh. Terikatnya apa? Proses produksi, Apa? proses produksinya bukan, Bu? Efisiensi produksi ya? Atau produk yang kualitasnya terbaik gitu kan? Itu variabel terikatnya kan? Iya, Ibu. Kan kita pengen efisiensi produksinya gitu kan? Nah, terus responnya ya, sorry, itu variabel responnya. Kalau faktornya, variabel variabel bebasnya apa aja tuh? Desain eksperimen, Ibu. Dis- Bukan. Ini Bu, kombinasi suhu, Suhu. tekanan, dan waktu pada mesin produksi. Ah, Jadi suhunya, tekanannya gitu kan kita cek kan, waktunya gitu kan. Lalu kita cek misalnya suhunya bisa berapa ini suhunya kita cek suhu A, suhu B, suhu C. Tekanannya tekanan A, tekanan B, tekanan C gitu kan. Waktunya waktu A, waktu B, waktu C. Itu gimana nanti yang menghasilkan produksi yang paling bagus. Produksi yang bagusnya itu putus tadi mati lampu bentar. Kok ini? Mana tadi? Ini udah ya. Ini udah. Ini belum. Ini tadi ya. Iya, Bu, di contoh 3. Oke. Ya, tadi kan. Jadi produk yang berkualitasnya itu adalah yang variabel responnya. Faktornya itu kan bisa suhu, tekanan gitu kan. Itu. Untuk yang contoh 4 silakan baca. Siapa aja boleh. Nggak usah saya panggil kali ya. Ayo baca aja kok. Saya deh, Bu, contoh 4. Boleh, Adita. Contoh 4, uji AB untuk website. Perusahaan A ingin mengetahui apakah perubahan desain tombol pada situs web meningkatkan tingkat klik atau click-through rate. Rancangan percobaannya, buat 2 versi situs web, versi A dengan desain tombol lama dan versi B dengan desain tombol baru. Secara acak bagi pengunjung situs ke versi A atau B.
Hasil analisis perbedaan tingkat klik antara kedua versi menggunakan uji statistik, misalnya uji T, untuk menentukan apakah desain tombol baru signifikan meningkatkan klik. Oke. Berarti yang responnya apa? Variabel responnya. Respon itu yang terikat ya Ibu ya? Terikat. Terikatnya itu yang tingkat kliknya bukan Bu? Iya, benar. Kalau faktornya, Faktornya desain tombol. iya, jadi ada berapa tuh? Versi A dan versi B ya, dua ya. Iya. Kalau itu variabel apa? Unit unit percobaannya Situs webnya. pengunjung situs web itu gitu ya. Kan ada dua, dua, dua A sama B gitu kan. Pengunjungnya kan kita mau lihat pengunjungnya yang kita eksperimenin nih kan. Oh iya berarti pengunjungnya Kalau ya Ibu. unit pengunjungnya klik Hmm. apa, klik B gitu kan. Ibu Oke, maaf tadi aku suaranya contoh. putus-putus. Sekarang saya masih putus-putus. Enggak Ibu, tadi yang unit percobaannya. Unit percobaannya, kenapa unit percobaannya? Tadi sampai pengunjung situs ya Bu, berarti unit percobaannya. Pengunjung situsnya kan, unit percobaannya ya. Kalau yang pengamatan, Iya Mereka Ibu. yang kita eksperimenin kan orangnya, bukan websitenya. Untuk bisa si orang itu mau milihnya klik kanan apa klik kiri itu kan berarti kan lebih ke minat ya, minat si orang itu kan mau pilih yang desain A apa desain B gitu kan. Mirip seperti itu, mirip seperti minat orang gitu kan yang kita cek. Nah, berarti kan unit percobaannya adalah si pengunjung website itu gitu. Misalnya websitenya website Siakat, ya Siakat UNJ gitu. Berarti kan unit percobaannya kan misalnya targetnya ada mahasiswa ya mahasiswanya itu kan. kalau unit Itu. pengamatannya Bu, Unit pengamatannya berarti mahasiswa yang berminat itu klik A atau klik B. kalau ini Kalau juga unit situs. percobaan unit kenapa? Kalau di contoh 4 tetap pengunjung situsnya Bu. Iya pengunjung situsnya. Pengunjung situsnya, situsnya yang untuk unit percobaan pengamatannya pengunjung situs yang mengklik gitu kan. Yang mengklik saya nggak tahu ini klik yang desain A atau desain B-nya itu. Gitu ya. Coba yang ini. Saya sebut atau saya bu gitu aja yang mau coba. Volunteer atau mau saya sebut? Halo. Saya Halo, halo, lagi aja, guys. Bu. Hmm? Saya lagi boleh, Bu. Siapa tuh? Septi, Bu. Kok nggak ada ininya sebentar. Di kalian kelihatannya apa kalau saya buka ini? Kontak Eh, Bu. PowerPoint aja, Ibu. Oh, masih PowerPoint ya? Bentar ya. Siapa tadi kamu namanya? Mana tadi? Oke. Ini ya. Iya, Ibu. Siapa namanya? Septi, Bu. Oh, September lagi. Oke, ya udah nggak apa. Apa, Oke. Sep?
Ini contohnya jika ingin menguji dua jenis pupuk, yaitu pupuk X dan Y, untuk melihat efeknya terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Berarti ini Bu nentuin lagi kayak tadi. Iya, variabel responnya apa, faktornya apa? Variabel responnya atau variabel terikatnya berarti ini pertumbuhan tanaman cabainya. Oke. Kalau Terus, faktor peubah bebasnya atau variabel bebasnya itu berarti pupuk jenis pupuk X dan pupuk Y. mm-mm. Oke. Iya, Bu. Terus, Terus kalau satuan percobaannya berarti ini tanaman cabai atau itu pengamatan. Itu unit pengamatan ya, Ibu, pertumbuhan tanaman cabai. unit percobaannya berarti eh tanaman yang diberi pupuk X dan tanaman Hmm. diberi pupuk Y gitu ya, Oh iya, iya, Ibu. tanamannya ya. Terus, Kalau unit unit pengamatannya pengamatannya berarti pertumbuhan tanaman cabai yang diberi pupuk X dan pupuk Y. ya tanaman apa sih? Tanaman yang diukur Pertumbuhan tanaman pertumbuhannya. Pertumbuhan bisa bisa kita cek dengan cara apa salah satunya? Kalau pertumbuhan. Tingginya ya. Tingginya, Ibu. Ya, tinggi tanamannya bisa tinggi masing-masing tanamannya itu yang kita cek kan. Pupuk X dan pupuk Y tadi bener ya. Tinggi tanaman cabai, pertumbuhannya itu bisa salah satunya dengan cara tinggi kan. Nah, level tadi para faktornya tadi belum ditanya ya, karena ada dua pupuk X dan pupuk Y ya ini salah typo. Perlakuannya tadi pupuk X, pupuk Y, satuan unit percobaannya tuh pot yang berisi tanaman cabai gitu kan. Untuk tanaman yang diberi pupuk X, tanaman yang berisi apa yang diberi pupuk Y gitu, atau pot yang berisi tanaman cabainya itu. Berarti kan unit pengamatannya adalah tanaman-tanaman itu kan yang kita cek apanya? Pertumbuhannya kan atau tingginya gitu. Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Ini kalau tingkat kepercayaan biasanya sih ya 5% ya. Kalau untuk penelitian sih cukup ya 5% atau 10% juga bisa. Cuma agak terlalu besar 10% tuh. Gitu. Tingkat kepercayaan 90% dengan errornya maksudnya kalau tingkat kepercayaan 90%, 95% kan berarti errornya 5% kan. Kalau tingkat kepercayaan 90% berarti errornya 10%. Gitu. Iya. Kemudian ini menghitung banyaknya replikasi kan. Oh ini kita cek ya. Misalnya kita pengen margin of errornya itu 2, E-nya 2 gitu. Kemudian standar deviasinya atau S-nya 2. Ini misalkan aja kita minta mau hitung N-nya gitu ya. Tinggal dikalikan aja ya. Kemudian hasilnya ini yang 1,96 ini dari Z tabelnya ya. Ini dapat replikasinya tuh 4. Jadi sebaiknya pengulangannya itu dilakukan 4 kali. Jadi pemberian pupuknya itu 4 kali gitu. Kalau mau dihitung pakai ini ya. Replikasinya untuk setiap jenis pupuk menggunakan 4 pot. Tuh, 4 pot. 4 pot. Jadi ada 4 pot yang pupuk pupuk X dan 4 pot yang dengan pupuk Y. Acak perlakuan tuh maksudnya misalnya kan di taruhnya misalnya gini, gini gitu ya. Kelihatan nggak sih kurang kelihatan ya?
tanamannya gitu ya. Kalau kayak gini, ini namanya tidak acak gitu. Jadi sebaiknya acak, diacak. Misalnya gitu, kotak-kotak itu beda, yang beda pupuk ya, ini beda. Nah gitu. Ini sederet ini nggak acak namanya. Nah, maunya tuh kita lakukan randomisasi itu. Jadi gini, misalnya popot pupuk X, pupuk Y, pupuk X, pupuk Y gitu. Gitu ya. Atau bisa juga di sini, ini pupuk X, pupuk Y, gitu ya, mengacakkan. Atau bisa juga sederet supaya apa? Supaya kayak misalnya faktor-faktor cahaya matahari kenanya harus sama-sama yang bisa kita kendalikan gitu kan. Nih misalnya nih blocking. Ini faktor yang bisa kita kendalikan. Anda menyadari bahwa lingkungan di tempat Anda menanam pot mungkin bervariasi seperti cahaya matahari yang tidak merata atau perbedaan suhu. Tuh. Jadi membagi area tanam menjadi 2 blok berdasarkan kondisi lingkungan. Kalau misalnya kondisinya beda-beda ya, penerimaan cahaya mataharinya berbeda, ya udah berarti misalkan di area yang lebih cerah atau di area yang lebih teduh gitu kan. Itu misalnya setiap blok ditempatkan 4 pot, 2 jenis pupuk kali 4 replikasi. Ini membantu mengurangi efek variabilitas lingkungan pada hasil pertumbuhan tanaman. Misalnya, jadi misalnya, oh ternyata di rumahku ada yang bagian adem, ada yang bagian panas banget. Nah, itu boleh jadi 8-8 gitu ya. 4 misalnya di sini 4 pot pupuk A, 4 pot pupuk B. Yang di sini juga 4 pot pupuk A, di sini 4 pot pupuk B. Dengan cahaya kurang, nih cahayanya terang, misalnya ini cahayanya redup gitu. Itu juga bisa. Karena kita tahu cahaya tuh bisa mempengaruhi juga kan. Tuh ya, bisa macam-macam rancak tuh, rancangan percobaan tuh. Ini erat kaitannya dengan penelitian kita sih nanti kuanti. Buat yang pengen skripsinya kuanti nih harusnya belajar sungguh-sungguh dirancap supaya nanti lebih mempermudah kalian ambil penelitian kuantitatif gitu ya. Lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya ya kalau mau melakukan percobaan tuh ya. Identifikasi masalah jelas karena kita mau mengobservasi gitu kan. Dengan kita mengobservasi kita pasti bisa punya dugaan atau yang kita namakan sebagai hipotesis. Kemudian kita pilih nih variabel responnya apa. Variabel respon tadi kan adalah yang terikat ya. Faktor, pemilihan faktor. Faktor itu adalah yang eh, bebas, variabel bebas atau independennya, levelnya berapa. Jadi variabel tergantung dari berapa faktornya. Kemudian pemilihan desain percobaannya. Kemudian kita laksanakan percobaan tersebut. Kemudian setelah dilaksanakan baru kita olah datanya kan. Kalau sudah melakukan percobaan kan kita dapat data. Datanya itu yang kita olah. Nah, itu menggunakan analisis statistik. Gitu. Baru setelah hasilnya diolah dan didapatkan, kemudian kita analisis, baru kita simpulkan. Kita beri simpulan. Nah, setelah udah dapat kesimpulan, kita pasti bisa punya rekomendasi. Misalnya tadi dapat ternyata popot 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 lagi. Pop pupuk astagfirullah. Pupuk A itu jauh lebih bagus misalnya pertumbuhan tinggi tanamannya jauh lebih signifikan gitu misalnya ya di tanaman dengan pupuk A gitu misalnya. Oh, rekomendasinya gimana? Berarti kan kita merekomendasikan pupuk A jauh lebih baik daripada pupuk B gitu. Jelas ya? Oh, bisa diklik. Oh, udah terima kasih udah selesai berarti. Ada pertanyaan atau tidak ada? Tidak ada Bu, udah lapar. Ya, udah jelas. Gak apa-apa Iya, nggak ada pertanyaan ya. asal udah jelas. Jelas ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita cukupkan perkuliahan kali ini dan insya Allah kita ketemu minggu depan pagi-pagi ya.
7:30. Saya ingetin ya, bajanya ya. Kalau saya belum bales di grup, itu tolong di PM ya. Nggak ada pertanyaan nih, benar. Jelas ya? Jelas Jadi Ibu. kita pentingnya untuk identifikasi, untuk observasi dulu, gitu ya. Baru setelah ada observasi kan kita bisa melihat, oh adanya hipotesis-hipotesis muncul dari observasi kita, kita bisa memikirkan variabel responnya apa, faktornya apa saja, desain percobaannya seperti apa, gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga lancar ibadahnya ya, puasanya full ya. Terima kasih dan insya Allah ketemu minggu depan. Untuk pertemuan kali ini belum ada tugas. Tugasnya itu aja ya, kelompoknya bagi-bagi materi, disiapkan PPT-nya ya. Dan dikirimkan hari Minggu. Berarti kelompok 1 untuk materi pertemuan 2. Kemudian eh, apa lagi ya? Untuk materi pertemuan 2, kemudian dikumpulkannya Minggu sebelum hari Senin ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa belum screenshot ya. Kita absensi dulu ya. Ada yang udah leave? Belum kan? Boleh silakan yang bisa buka kameranya. Kita foto dulu. Ayo, dibuka kameranya. Kita foto dulu. Satu, dua. Oke. Satu kali lagi ya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke.